Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmalia dari kelas 11 IPA 5 nomor absen 2. Nama saya Firara Gusti dari kelas 11 IPA 5 nomor absen 12. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian minyak bumi. Definisi minyak bumi. Minyak bumi berasal dari kata Inggris petroleum dari bahasa Latin petrus, karang, dan oleum, minyak. Dijuluki juga sebagai emas hitam, adalah cairan kental berwarna coklat pekat atau gelap atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Pengertian minyak bumi. Secara bentuknya, minyak bumi memiliki bentuk yang kental, agak kecoklat kehijauan, dan memiliki sifat yang mudah terbakar. Minyak bumi merupakan bahan fosil yang sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia setiap harinya. Adapun materi penyusunannya yang utama adalah senyawa alkana. Dari mana minyak bumi terbentuk? Minyak bumi terbentuk dari sisa renik tumbuhan dan hewan yang tertimbun selama berjuta tahun di dalam lapisan kerak bumi. Proses pembentukannya melibatkan suhu yang bisa dibilang sangat ekstrim. Minyak bumi disebut sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena proses pembentukannya yang sangat lama hingga berjuta-juta tahun. Bahan-bahan renik itu baik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan tertimbunan dalam kerak bumi yang kemudian mendapatkan tekanan yang tinggi dan berproses dengan suhu yang ekstrim. Sejarah minyak bumi. Minyak bumi dalam bahasa Latin disebut dengan petroleum. Petroleum tersusun dari dua kata, yaitu petrus yang artinya karang dan oleum yang artinya minyak. Secara bahasa jika digabungkan maka artinya adalah minyak yang berasal dari timbunan karang. Adapun julukan lain dari minyak bumi adalah emas hitam. Warnanya memang agak coklat kehitaman atau kehijauan dan kental. Adapun posisi minyak ini berada di lapisan atas kerak bumi dan sifatnya mudah sekali terbakar. Dari sifatnya tersebut, minyak bumi banyak digunakan sebagai bahan bakar baik seperti untuk kendaraan. Komposisi dasar yang mendominasi minyak bumi ini adalah senyawa alkana. Akan tetapi, meski secara senyawanya sama, namun secara tampilan dan warnanya berbeda tergantung dari kemurnian dari minyak tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa minyak bumi didapatkan dari proses penambangan minyak bumi yang ada di beberapa lokasi di pertambangan minyak. Lokasi tersebut diidentifikasi melalui beberapa cara, yaitu dengan mempelajari struktur geologisnya, analisis sedimen, struktur sumber, karakter, dan masih banyak lagi studi pendukung yang lain. Setelah data-data yang diperlukan mendukung adanya fakta keberadaan minyak bumi di lokasi tertentu, proses penambangan akan segera dimulai. Dari proses penghilangan minyak tersebut, minyak bumi akan diklarifikasikan sesuai dengan titik didih masing-masing. Dari perbedaan titik didih itu, bahan dasar minyak bumi diubah menjadi berbagai material seperti aspal, bensin, bahkan hingga obat-obatan yang plastik. Banyak sekali manfaat minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari, hingga dalam pemakaiannya pun harus sangat bijak, sebab minyak bumi termasuk dalam kategori sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Di dunia, proses penemuan minyak bumi telah dimulai sejak dulu. Ada beberapa versi mengenai kapan mulainya minyak bumi dimanfaatkan dan ditemukan oleh manusia. Di antaranya adalah bangsa Assyria, Babilonia kuno, dan Sumeria telah memanfaatkan minyak bumi ini sejak 5.000 tahun sebelum Masehi. Saat itu, cara mendapatkannya tidak seperti penambangan seperti yang banyak dilakukan saat ini. Dulu, minyak bumi merembes hingga ke permukaan sehingga begitu saja diambil dan digunakan untuk obat pembasmi kutu, pencahar, dan untuk mengobati luka. Dalam sumber lain dikatakan bahwa bangsa Timur Tengah, tepatnya Iran, adalah bangsa yang kali pertama memanfaatkan minyak bumi yang diambil langsung dari merembesan minyak yang sampai di permukaan. Ada pula versi yang mengatakan bahwa sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, minyak bumi yang merembes ke permukaan dalam bentuk ter dan aspal dipakai oleh sang Nabi untuk menambal perahunya yang berlubang. Seiring waktu berlalu, cara untuk mendapatkan minyak bumi semakin canggih, yang ditandai dengan keberadaan industri minyak bumi yang terdiri pada tahun 1859 silam yang berlokasi di Titusville, Amerika Serikat. Hingga kini, telah banyak industri minyak bumi yang berdiri di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Berikut adalah tabelnya. Teori pembentukan minyak bumi. 1. Teori biogenetik atau organik. Teori ini menyebutkan bumi dan gas alam terbentuk dari beraneka jasad organik seperti hewan dan tumbuhan yang mati dan tertimbun endapan pasir dan lumpur. Akibat pengaruh waktu, temperatur, dan tekanan lapisan batuan di atasnya menyebabkan organisme itu menjadi bintik-bintik minyak ataupun gas. 2. Teori anorganik. Teori menyebutkan bahwa minyak bumi terbentuk karena aktivitas bakteri. Unsur seperti oksigen, barang, dan nitrogen dari zat yang terkubur akibat aktivitas bakteri berubah menjadi zat minyak yang berisi hidrokarbon.
3. Teori duplek. Teori ini merupakan teori yang banyak digunakan oleh kalangan luas karena menggabungkan teori biogenetik dengan anorganik yang menjelaskan bahwa minyak bumi dan gas alam terbentuk dari berbagai jenis organisme laut baik hewan maupun tumbuhan. Akibat pengaruh waktu, temperatur, dan tekanan, maka endapan lumpur berubah menjadi batuan sedimen. Batuan lunak yang berasal dari lumpur mengandung bintik-bintik minyak dikenal sebagai batuan induk atau shore rock. Selanjutnya, minyak dan gas ini akan bermigrasi menuju tempat yang bertekanan lebih rendah dan akhirnya terakumulasi di tempat tertentu yang disebut dengan perangkap atau trap. Dalam suatu perangkat atau trap dapat mengandung 1. Minyak, gas, dan air 2. Minyak dan air 3. Gas dan air. Jika gas terdapat bersama-sama dengan minyak bumi disebut dengan associated gas, sedangkan jika gas dengan sendiri dalam suatu perangkap disebut non-associated gas. Karena perbedaan berat jenis, maka gas selalu berada di atas, minyak di tengah, dan air di bagian bawah. Karena proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu yang lama, maka minyak bumi digolongkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Menurut berbagai teori tersebut, minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Jasad renik tersebut kemudian terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi, dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Lumpur yang bercampur dengan jasad renik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori, sedangkan bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap, yang merupakan batuan kedap. Pada daerah perangkap tersebut, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Rongga bagian atas merupakan gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Proses pembentukan minyak bumi. 1. Fotosintesa ganggang. Minyak bumi dibuat secara alami. Pertama, tema dihasilkan oleh ganggang yang berfotosintesa. Kenapa ganggang? Karena ganggang merupakan biotop terpenting dalam menghasilkan minyak bumi. Sebenarnya tumbuhan tingkat tinggi bisa saja, namun tumbuhan tersebut cenderung lebih menghasilkan gas ketimbang minyak bumi. Ganggang hidup di danau tawar, juga di laut, mengumpulkan energi dari matahari dengan fotosintesa. 2. Pembentukan batuan induk atau shore rock. Proses terjadinya minyak bumi selanjutnya ialah pembentukan batuan induk. Batuan induk ini terbentuk karena ganggang yang sudah mati terendapkan di cekungan sedimen lalu membentuk batuan induk. Batuan induk merupakan batuan yang memiliki kandungan karbon yang tinggi. Namun, tidak sembarang cekungan bisa menjadi batuan induk. Makanya proses ini sangat spesifik. Batu sarang ini umumnya terbentuk dari batu gamping, pasir maupun batu vulkanik yang tertimbun bersama dan terdapat ruang berpori. Semakin lama, batuan lain akan menumpuk dan dasarnya akan semakin tertekan ke dalam sehingga suhunya akan semakin bertambah. Minyak terbentuk pada suhu antara 50 sampai 180 derajat Celcius. Tetapi puncak atau kematangan terbagus akan tercapai bila suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Ketika suhu terus bertambah karena cekungan itu semakin dalam, yang akan juga diikuti penambahan batuan nimbuhan, maka suhu tinggi ini akan memasak karbon yang akan menjadi shore rock terkubur di bawah batuan-batuan lainnya. Proses penguburan berlangsung jutaan tahun, tertutup salah satunya oleh batuan reservoir. Karena adanya gradien geotermal, suhu batuan induk semakin panas, terjadi proses pemasakan. 3. Pengendapan batuan induk. Kemudian, batuan induk tertimbun oleh batuan lain selama jutaan tahun. Salah satu batuan yang menimbun batuan induk ini adalah batuan sarang. Corok karbon terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrokarbon CH4, C2H6. Minyak Hc berimigrasi dari batuan induk dan terperangkap dalam jebakan. 4. Proses akhir. Karbon terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrokarbon. Minyak yang dihasilkan oleh batuan induk yang telah matang ini berupa minyak mentah. Walaupun berupa cairan, ciri fisik minyak bumi mentah berbeda dengan air. Salah satunya yang terpenting adalah berat jenis dan kekentalan. Kekentalan minyak bumi mentah lebih tinggi dari air, namun berat jenis minyak bumi mentah lebih kecil dari air. Minyak bumi yang memiliki berat jenis lebih rendah dari air cenderung akan pergi ke atas. Ketika minyak tertahan oleh sebuah
bentuk batuan yang menyerupai mangkok terbalik, maka minyak ini akan tertangkap dan siap ditambang. Proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu yang sangatlah lama, maka dari itu minyak bumi dikelompokkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sehingga harus digunakan secara tepat dan hemat. Indonesia memiliki berbagai wilayah yang menjadi sumber minyak bumi, umumnya berada di daerah pantai atau daerah lepas pantai. Wilayah sumber minyak bumi di Indonesia: 1. Sumatera bagian utara dan timur, Aceh dan Riau. 2. Kalimantan bagian timur, Tarakan, Balikpapan. 3. Pantai utara Jawa, Cepu, Wonokromo, dan Cirebon. 4. Daerah Kepala Burung, Papua. Tempat penghilangan minyak di Indonesia: 1. Pangkalan Brandan 5.000 barel per hari. 2. Pelaju dan Sungai Gerong 132.500 barel per hari. 3. Dumai dan Sungai Pakning 170.000 barel per hari. 4. Cilacap 300.000 barel per hari. Minyak bumi memiliki warna yang sangat gelap dan berbentuk cair. Penemuan sumber minyak bumi biasanya berada di bagian bawah tanah hingga lapisan bagian bawah laut. Proses pembentukan minyak bumi ini seperti berikut. Mulai ketika ada tanaman atau hewan yang terkubur dalam lapisan kerak bumi selama ratusan juta tahun yang lalu. Tanaman dan hewan yang mati akan terbawa ke dalam lapisan kerak bumi lewat pergerakan lapisan lempengan bumi. Semua sisa tumbuhan dan hewan yang telah menjadi fosil akan bereaksi dengan panas bumi dan gas alam yang terbentuk secara alami. Hal inilah yang mengubah fosil menjadi cairan hitam atau minyak bumi. Minyak bumi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Sumber penemuan minyak bumi ditemukan melimpah di beberapa bagian negara seperti Arab Saudi, Irak, Iran, Amerika, dan beberapa negara di Asia seperti Cina dan Indonesia. Minyak bumi telah menjadi konsumsi masyarakat dunia dan mempengaruhi tingkat ekonomi secara langsung. Jadi, apa saja manfaat minyak bumi? Berikut ini diantaranya. 1. Sebagai bahan bakar. Minyak bumi yang masih mentah memang tidak dapat digunakan secara langsung dan sangat berbahaya. Proses pengolahan minyak bumi melalui beberapa macam tingkatan, seperti proses penyulingan, hingga didapatkan beberapa komponen minyak bumi yang lebih ringan. Hasil dari penyulingan ini adalah minyak bumi yang telah menjadi bahan bakar residu seperti bensin, solar, bensol, dan minyak tanah. Beberapa jenis minyak ini menjadi bahan bakar untuk kendaraan dan menggerakkan mesin diesel. Jadi, terbayang bukan jika manfaat minyak bumi sebagai sumber bahan bakar seperti manfaat batu bara. 2. Sumber gas cair. Manfaat minyak bumi ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Produk yang sering kita gunakan untuk kebutuhan dapur adalah seperti gas cair atau yang lebih sering kita kenal dengan nama LPG, juga didapatkan dari hasil pengolahan minyak bumi. Selain dari manfaat gas alam, merupakan produk dengan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar untuk kendaraan. Gas cair didapatkan dari sumber minyak bumi yang telah diolah dengan proses penyulingan dan pemurnian khusus. 3. Industri kimia. Senyawa yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi ternyata juga sangat berperan untuk memproduksi beberapa produk kimia. Beberapa produk dihasilkan dari hasil olahan minyak bumi adalah seperti cat minyak, cat dinding, cat mobil, cat kayu, dan beberapa produk plastik. Hasil sisa dari pengolahan minyak bumi ini ternyata tidak dibuang ke alam, namun memiliki manfaat yang sangat besar untuk kehidupan manusia. 4. Sumber produk polimer. Manfaat minyak bumi ini juga sering kita jumpai meski tidak kita sadari. Minyak mentah bisa menghasilkan polimer khusus yang sangat penting untuk membuat beberapa komponen industri. Salah satu industri yang memakai polimer dan minyak mentah adalah industri plastik. Sementara manusia membutuhkan plastik sebagai tempat untuk meletakkan berbagai benda, menjadi benda rumah tangga, mainan, dan berbagai macam kebutuhan sehari-hari. 5. Produksi bahan serat. Berbagai jenis bahan serat seperti rayon, polister, nilon, dan bahan tekstil sintetis ternyata juga memakai komponen dari minyak bumi. Manfaat minyak bumi yang telah melewati berbagai macam tahapan pengolahan akan menghasilkan berbagai macam produk, salah satunya bahan campuran serat yang tidak mudah terbakar. Manusia sangat membutuhkan berbagai macam benda ini dan tergantung dengan sumber minyak mentah karena hingga sekarang belum ditemukan sumber serat yang baru selain minyak bumi. 6. Sumber bahan poliuretan. Bahan poliuretan mungkin selalu ada di rumah, namun banyak yang tidak menyadarinya secara langsung. Salah satunya ada berbagai benda yang mengandung busa. Busa memiliki sifat yang tahan terhadap tekanan dan sangat nyaman untuk digunakan.
7. Produk keperluan dapur. Berbagai macam produk yang berada di dapur seperti kulkas, kunci pintu, kunci jendela, panel pintu, dan kursi ternyata juga melibatkan minyak bumi dalam proses produksinya. Minyak bumi digunakan sebagai sumber pengolahan baik sebagai sumber panas maupun produk sampingan untuk mengolah baja, aluminium maupun besi. 8. Bahan produksi mobil. Beberapa bagian mobil seperti blok bodi mobil, kabel instalasi listrik, dan berbagai perangkat lain dalam mobil juga membutuhkan minyak mentah. Minyak mentah ini akan diolah dengan berbagai macam cara dan menghasilkan produk utama dan sampingan. Sejumlah syarat dihasilkan dalam pengolahan minyak bumi ini dibuat dengan lapisan blok badan mobil, beberapa komponen elektronik yang lebih ringan, dan beberapa cairan untuk mobil seperti minyak rem, minyak pelumas, dan bahan bakar mobil. Dampak positif minyak bumi, dijadikan sumber energi, dimanfaatkan dengan baik. Dampak negatif minyak bumi, terlalu boros, lama-kelamaan minyak bumi akan habis.